yang kami muliakan, demikianlah pembacaan tahlil, pembacaan kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan fadilah pahalanya bisa kita kirimkan kepada almarhumah Ibu Supati. Selanjutnya mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Sobaryadi SAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ilmi wal afiyah wal islah wal hurriyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآية. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين, para alim, para asatir, al-akhwas, akhina al-kiram, Ustaz Supati, para asatid yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak D Haji Mulyono SEAKMM, Asisten 3 Gubernur Sulawesi Tengah, Prof. Winarko, Pak D Karyono, Ketua Umum Ikhwandowo, Sesepuh Bini Sepuh, Ketua-ketua Paguyuban, Agrokinasih, Bligo, Ika Wangi, Masya Allah, Al-Hidayah, Alhamdulillah, kata sangat. Oh, Ika Wangi di sana. Masya Allah. Para sesepuh bini sepuh sedaya-sedaya ingkang samurawuh, muazzizin muazzizat, ini masih malam ke-7, masih dalam suasana bertakziah kita. Ini namanya basyiran, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menerima musibah. Pak Rahman dan Ibu Asih, Pak Rahman, Bu Asih sebagai sahibul musibah dan seluruh keluarga, dengan hadirnya kita insya Allah merasa, oh ternyata aku duwe dulur, akeh dulurku sing remakut kalah. Walaupun dalam kondisi duka cita, ternyata masih banyak orang yang peduli. Ini wujud silaturahim, pertemuan hati dengan hati yang luar biasa. Maka sampai Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim itu menyebut, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Itu menempati urutan yang keempat besok, yang mendapatkan perlindungannya Allah, mendapatkan surganya Allah di akhirat. Orang-orang yang saling mengasihani, saling menyayangi karena Allah, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Nek ketemu ngeten iki karena Allah napa karena setan? Karena Allah, insyaallah. Ketemune hati kali hati, bukan karena kepentingan dan kepentingan. Insya Allah enak ketemunya. Tapi kalau ketemunya sudah di tempat yang lain-lain, ya wallahu a'lam.
Tapi kalau seperti ini, insya Allah besok di akhirat kita dipersilahkan oleh Allah baku panggil. Siapa yang masuk surga duluan, silahkan panggil teman-temanmu yang dulu biasa mengaji bersama, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Sekarang yang belum masuk surga siapa? Silahkan kamu panggil teman-temanmu, kamu ajak teman-teman. Insya Allah kita mendoakan almarhumah Ibu Suprapti yang sudah mendahului kita. Kita husnudzon, dosa-dosa almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, kuburnya diterangi, diluaskan oleh Allah menjadi raudhatan min riyadil jinan. Amin. Menjadi pertamanan surganya Allah. Kehilafan-kehilafan yang tidak ia sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari kita hadiahkan Fatihah untuk almarhumah. Lahal Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin sekalian rahmatullah, kita ini insya Allah di Indonesia semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Benar? Benar? Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah? Okay. Insya Allah tidak ada yang ngaku sebagai orang Mu'tazilah yang mengagung-agungkan pikiran, orang Qadariyah yang pasti kalau begini saya bisa. Tapi juga insya Allah tidak ada yang ngaku Jabariyah. Eskono semin de Gusti Allah sakarpe. Aku koyo sampai diandaikan seperti bulu atau kapas yang terbang ke sana kemari. Itu pahamnya orang Jabariyah. Tapi kita orang ahlus sunnah wal jamaah, yo ikhtiar maksimal, tetapi juga selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kaidah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan itu yang tengah-tengah. Maka orang ahlus sunnah wal jamaah ciri utamanya selain dia moderat, dia tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Umat yang wasatiyah, Islamnya wasatiyah, tengah-tengah. Enggak ekstrim, tidak keras, tapi juga tidak terlalu low, tidak terlalu santai, sedang-sedang. Pikirannya juga adil. Ciri yang kedua, jangan sampai, apalagi kita di berbagai kerukunan, di berbagai organisasi, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kita harus on the track. Apalagi yang memimpin, yang memegang jabatan, punya amanah, itu harus adil, harus wa kullu syai'in fi mahalli. Tidak boleh misalkan kita memiliki ketidaksukaan terhadap seseorang kemudian mendorong kita tidak adil. Bahkan salah satu keadilan yang paling utama itu adalah hati. Bertanyalah kepada hati. Rasulullah kalau bertanya tentang keadilan, bertanyalah kepada hati. Insya Allah hati kecil itu, hati yang paling dalam itu akan bisa mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Maka jangan sampai kita memiliki ketidaksukaan, kebencian terhadap satu kaum, terhadap seseorang, kemudian mendorong kita berperilaku tidak adil. Kita harus senantiasa punya maaf yang tinggi. Tidak boleh kemudian kita sedikit-sedikit terpancing amarah. Itu ciri orang yang adil. Wal 'afina 'anil nas, termasuk di dalamnya adalah dia punya sifat pemaaf, dan wal kadhiminal ghair, dia tidak mudah terpancing amarahnya. Itu ciri yang kedua. Kemudian dia bersikap tasammuh, dia toleran, tidak kaku. Apalagi kita hidup di alam yang
majemuk, yang serba beraneka ragam. Jangankan yang non-muslim, yang dari berbagai etnis, kita yang sama-sama muslim, sama-sama Jawa saja pikirannya lain-lain. Maka diperlukan sekali sikap tasamuh, toleran. Oh, mungkin dia punya pikiran baik, tetapi caranya seperti ini. Kita harus banyak husnudzonnya, tidak boleh sedikit syu'dzon. Ini penting sekali. Kita harus memiliki sikap tasamuh, toleran. Dan yang keempat, sikap tawazun, keseimbangan, bisa melihat ke depan, baik hubungan sesama manusia maupun dengan alam. Ini penting sekali. Maka mari sikap-sikap adil, tawazun dan tasamuh dan tawazun ini harus menjadi ciri berpikir kita, menjadi paradigma cara berpikir kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh ekstrim, itu yang paling penting. Karena radikalisme pemikiran, radikalisme agama ini, Masya Allah, kadang di Sulawesi Tengah, di Palu ini termasuk berat bapak-bapak ibu-ibu. Berkali-kali saya diwaduli, dicurhati sama ibu-ibu, Ustaz, anak saya itu baru hijrah kemarin, belum 1 tahun, sekarang saya mohon maaf, jilbabnya wis gede, wis berungkuk, wis nganggo cadar, tapi mbokne wis kabeh disalah-salahke, bapakne di bid'ah-bid'ahke, kurang-kurangane kok sahadat meneng dikafir-kafirke. Ini Palu, Sulawesi Tengah, banyak sekali yang seperti itu. Padahal ngajine urung genep, maca Quran wae urung jelas, karena baru kemarin sore berhijrah. Tapi arep ngluwihi sing wis sejak kecil dia mengaji. Mungkin tingkatannya baru TK atau SD, tapi arep ngalah-ngalah sing sarjana, kan repot ini logika. Takbir la ilaha illallah, tapi ngukumi kancane mlebu neraka, kan repot itu namanya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, tapi ngufurke kancane. Padahal kalimah thayyibah itulah yang menyebabkan harusnya orang masuk surga, menjadi muslim. Tapi kok justru sebaliknya? Ini kan logikanya sudah keliru. Maka mari kita harus hati-hati. Sekarang ini banyak sekali yang ditengarai oleh Rasulullah, khawarij kecil, Abdurrahman ibnu Muljam kecil, muslim tapi sukanya mengkafirkan yang lain. Nek perlu kudu mungsuhi liyan, naudzubillahi min dzalik. Sing bener mung awake dhewe, sing bener cuma kelompoknya sendiri. Itu menjadi fenomena di mana-mana. Maka harus berhati-hati agar kita tidak tercerabut keislamannya, Islam kita tidak berkurang. Dan mari bertemulah hati dengan hati di majelis-majelis seperti ini, di kerukunan-kerukunan seperti ini. Bukan kepentingan yang ketemu, insya Allah semuanya akan selamat. Tidak ego, bukan emosi, bukan gengsi yang ketemu, tapi hati dengan hati. Insya Allah kita bisa bahu-membahu, insya Allah guyup rukun. Orang-orang Islam, orang-orang Jawa, biarpun kita di perantauan, kita bisa tasamuh, toleran dengan kelompok-kelompok lain, dengan etnis yang lain, bisa hidup rukun di Sulawesi Tengah. Mari kita bangun, kita buka lembaran baru 2022 ini dengan penuh optimistis. Kita akan bisa melewati ujian-ujian, pandemi, krisis ekonomi dan sebagainya. Insya Allah ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika ada benarnya itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah hilafnya atas kebodohan saya pribadi, karenanya mohon maaf. Sekali lagi kepada sahibul musibah, kita ikut berbela sungkawa. Saya mohon maaf kemarin malam yang ketiga tidak bisa ikut hadir.
karena harus berbagi, tapi Ustadz Supadi sudah ada di sini. Saya harus berbagi karena Mas Faiz, Ketua KKJST Kota, nelpon saya, jenengan yang ke Jalan Mawar, biar di sini Ustadz Supadi. Derek, siap komandan. Saya jawab begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.